Yeah. TikTok heavy like a brain struggle. Harus berpura-pura gitu nikah pakai Shopee Pay kata teman gua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di Astrologi, channel paling mendidik seantero jagat dari Depok sampai ke Ciapus Raya. Jadi pada kesempatan kali ini gua bakal membahas sesuatu hal yang jarang dibicarakan orang-orang gitu ya. Cuman ini menjadi salah satu keresahan gua gitu ya. Salah satu keresahan gua untuk kira-kira beberapa tahun belakangan gitu ya. Dan mungkin aja tema yang bakal gua bawain kali ini itu menjadi keresahan lu juga gitu buat yang nonton ya. Jadi gua bakal membahas tentang normal. Jadi normal di sini tuh apa sih gitu? Apa sih normal yang bakal gue bawain di sini? Pertama-tama kita harus tahu dulu gitu ya, normal itu seperti apa. Dalam artian normal ini normal dalam berkehidupan gitu ya, dalam menjalani kehidupan. Apa sih normal yang biasanya orang-orang tahu gitu ya, yang biasa orang-orang gaungkan, yang biasa orang-orang itu sebarkan gitu. Tapi sebelum itu gue pengen lu kalau ngerasa nanti video ini ada manfaatnya, tolong share ke temen lu yang mukanya kayak garpu somai. Kalau enggak yang mukanya mirip gunting somai, boleh di-share ke temen lu ya. Oke, lanjut. Jadi normal di sini tuh yang banyak gua lihat gitu ya, yang banyak gua rasakan, yang banyak gua alami, yang banyak gua dengar di lingkungan sekitar gua gitu ya. Menjadi manusia yang normal itu adalah lu sekolah, lu kuliah, mendapatkan suatu pekerjaan, menikah dan mati. Itu adalah normal yang so far sih menurut gua, yang gua lihat normal di kalangan masyarakat ini seperti itu ya. Cuman di satu sisi gue setuju, itu normal gitu. Melakukan, menjalani hal-hal itu, fase-fase tersebut adalah suatu hal yang normal. Tapi di sisi lain menurut gua, nggak selamanya menjadi normal itu harus seperti itu. Nggak selamanya menjadi normal itu harus seperti pendapat orang lain. Dimana normal di sini, kalau misalkan kita ngelihat ya, misalkan gua sebagai orang Indonesia, gua ke Eropa, gua di sana makan, gua nemu makanan, gua makan seperti biasa menggunakan tangan. Dan apa yang mereka tanggapi gitu ke gua, misalkan gua makan pakai tangan gitu di restoran bintang 5 gitu. Misalkan panah kota nih gua comot gitu pakai tangan terus gua makan gitu. Pasti kalau nggak disebut aneh, disebut norak, disebut udik, disebut gila gitu ya. Padahal dimana kalau makan pakai tangan itu di Indonesia biasa aja gitu, nggak aneh gitu. Ya biasa aja orang makan pakai tangan nggak apa-apa. Dan orang Eropa pun sama. Ketika mereka datang ke Indonesia ya, mereka tiba-tiba pengen BAB gitu. Terus mereka ketemu WC Indonesia yang nggak ada tisu. Terus mereka nyari tisu ke warung dulu gitu ya sebelum boker, terus bilang tisu itu buat cebok. Pasti sama orang Indo mostly dibilangnya jorok. Kenapa nggak pakai sabun, nggak pakai air gitu. Jadi normal di sini menurut gua suatu hal yang relatif menurut gua. Normal itu ya. Menurut gua ini personal ya, menurut gua personal. Normal itu relatif. Ketika lu merasa diri lu melakukan sesuatu namun tidak salah, namun tidak melenceng, baik-baik saja ya, itu sebenarnya ya memang baik-baik saja sebenarnya. Cuman menurut masyarakat, menurut mayoritas ya Anda tidak normal gitu.
Sama seperti kehidupan, balik lagi. Ketika lo lanjut setelah sekolah, lo dari bayi bisa jalan, terus lo sekolah, SD, SMP, terus SMA. Dan lo memutuskan untuk tidak kuliah. Walaupun kata sebagian orang lu salah gitu, mengapa Anda tidak kuliah? Misalkan Anda orangnya mampu nih. Mengapa Anda tidak kuliah? Mengapa Anda tidak melanjutkan pendidikan Anda? Anda menjadi tidak normal di mata-mata orang itu. Yang dimana seharusnya ya itu nggak apa-apa. Ketika lu lanjut sekolah, udah SMA beres dan lu memutuskan untuk berkarir, ya apa salahnya gitu? Nggak ada salahnya. Kalau menurut gua. Tapi balik lagi, ini menurut normal, menurut masyarakat kebanyakan gitu ya. Orang kebanyakan terutama di Indonesia. Begitu pula yang kuliah. Setelah kuliah, mereka bekerja dong. Tidak mungkin dong kuliah untuk menjadi pengangguran ya. Setelah kuliah, tiba-tiba si orang ini tuh dia memilih untuk bekerja yang bukan sesuai jurusannya. Atau misalkan sesuai jurusannya namun posisinya yang ada di bawah. Dan orang-orang langsung dong berkoar. Kenapa Anda tidak melamar di posisi yang tinggi? Mengapa Anda tidak menjadi bos? Padahal Anda S00, S2, S3, S lilin mah cucu. Kenapa Anda mau di bawah? Pasti ada aja orang yang kayak gitu. Walaupun Anda tidak mempermasalahkan gitu posisi Anda, salary Anda. Mungkin Anda ingin pekerjaan yang ya nyaman-nyaman aja gitu dijalaninnya. Yang lu happy-happy aja gitu ngejalaninnya. Lu gak mau pusing misalkan orangnya. Setelah itu yang kuliah ya. Nah, yang oke, sekarang posisinya kuliah udah. Oke, dapat pekerjaan nih, paling mantep nih ceritanya nih orang ketiga ini. Dan dia memilih untuk tidak nikah di umurnya yang sudah 35 tahun, let's say. Cowok misalkan ya. Gua ambil contoh di sini cowok. Kenapa langsung tuh tetangga ngomong. Kenapa Anda tidak tidak nikah, Mak? Kenapa lu gak nikah? Umur lu udah 35, kenapa gak nikah? Padahal di sini nikah pun ya keputusan pribadi dong. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menikah secepat mungkin gitu. 30 harus nikah. Cewek nggak 25 nggak nikah nggak akan laku. Oh, teori dari mana Pak Haji? Padahal emang pilihannya mungkin dia sedang berkarir, sedang fokus karir ya kan. Mungkin dia sedang membantu perekonomian keluarganya. Mungkin dia sedang menabung untuk membeli kondominium. Atau dia lagi nabung buat bikin pabrik somai. Kita kan gak tahu gitu tujuan hidup orang. Kita main ngejudge aja. Nyebut dia gak normal karena dia belum nikah di umur 35 tahun. Jadi menurut gua kesimpulannya, kalau kita berharap akan penilaian orang lain ya, berharap akan ekspektasi orang lain, itu hidup menurut gua nggak akan ada habisnya gitu ya. Jadi percuma banget gitu kalau lu mengiyahkan ekspektasi atau mengiyahkan perintah orang lain untuk menjadi seperti apa yang orang lain bilang gitu. Itu menurut gua wasting your fucking time gitu. Padahal kan terserah gitu. Lu mau kuliah silahkan. Kerjaan lu bagus alhamdulillah. Lu kerja biasa aja ya udah. Lu nikah 23 bagus. I think nggak tahu. Lu nikah 40 ya udah, ada jodohnya di umur 40 gitu. Kenapa enggak?
Jadi menurut gua normal di sini tuh suatu suatu hal yang relatif menurut gua. Jadi gua personal pun gitu ya. Tidak pernah gua mengikuti normal-normal orang lain gitu ya. Mungkin gua pernah ya dulu gitu. Semenjak gua belum semenjak gua terbuka nih otak gua nih bahwa normal itu sebenarnya ya tidak normal-normal banget, ya relatif gitu. Jadi ya gua ngikutin apa yang ingin gua lakuin aja gitu. Kuliah udahan gitu. Yang dicontoh ya adik-adik. Soalnya belum kelihatan nih sukses apa enggak gitu. Toh gua merasa gua kuliah, gua terbebani, karir gua jadi amburadul gitu ya. Ya kenapa enggak gitu cabut gitu dari kuliah. Dan gua bisa membuktikan kepada diri gua sendiri bahwa gua yang fokus kerja itu selalu mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Yang gua dari bawah banget nih kerja sampai yang set 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 set, set, ada di puncaknya gitu. Nggak, belum di puncaknya sih, ini masih belum menurut gua kalau lu tahu kehidupan gua. Cuman masih bisa dikembangin gitu, dan di kehidupan gua masalah pekerjaan gua itu selalu berkembang dari tahun ke tahun ya gitu. Thanks God gitu ya. Jadi yang pengen gua tekenin di sini ya nggak harus lah lu ngedengerin kata orang lain, normal orang lain. Bukannya gua menyuruh lu untuk nggak peduli ya dengan pendapat orang lain. Pendapat orang lain itu sangat bagus. Pendapat orang lain itu bisa jadi takaran ya buat lu sendiri. Karena walaupun lu udah idealis nih, lu udah eh, pede dengan apa yang lu ambil, pede dengan apa yang lu jalanin. Kalau misalkan lu nggak tahu batasan lu, ya lu juga bakal hancur juga. Ada tamu ya. Tiba-tiba ada tamu, guys. Gimana ya? Kayaknya bisa nih sekalian nanya ke temen gue gitu. Apa pendapat dia tentang hal ini gitu. Apakah dia setuju gitu. Menurut lo gimana tuh? Mau masuk nggak ke video? Kayaknya enggak. Enggak. Boleh suaranya aja di sini. Suaranya aja. Pinggir ya. Ini nih suaranya. Itu hal yang normal. Itu hal yang normal kan. Tapi menurut lu mau terganggu nggak dengan hal itu gitu? Nggak terlalu terganggu kalau lu personal. Jadi ya menurut lu normal-normal aja ya. Pilihan orang ya. Cuman kalau misalkan ada yang ngejudge lu nggak normal dengan tidak mengikuti step itu, ya menurut gua ya orang yang ngejudge-nya itu juga nggak normal dong harusnya. Iya nggak sih? Maksud gua gitu. Iya, jadi intinya yang gua bahas tuh gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalkan lu udah merasa normal, lu udah merasa apa yang lu kejar itu benar, ya udah why not gitu kalau menurut gua. Jalanin aja gitu, daripada lu harus mendengarkan ekspektasi orang lain, lu harus mendengarkan pendapat orang lain jadi beban ke elunya gitu, maksud gua gitu. Buat elunya juga. Iya misalkan yang lu rasa itu kan normal itu ya. ya misalkan lu ngebet kuliah tapi gaji lu pas-pasan, lu tek-tek bengek ngutang gitu demi kuliah, atau sebaliknya pengen kerja, dengan lu pengen kerja lu harus ngutang-ngutang dulu, bayar calo segala macem, pengen nikah, lu dapet pasangannya kebenaran ceweknya, orang tuanya pengen cowok yang kaya gitu, dan lu harus berpura-pura gitu nikah pakai Shopee Pay kata teman gua gitu kan. Nggak sewajarnya gitu, malah dengan lu bersikap, nah ya dengan lu bersikap seperti itu yang ada jatuhnya lu nya nggak normal gitu, walaupun lu normal di mata masyarakat, di mata orang-orang gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu aja, kita harus lebih selektif lah dalam menerima masukan dan asupan yang ada di kepala Anda gitu masing-masing ya. Jadi segitu aja konten pada malam hari ini, karena ada tamu ya, nggak enak dikacangin. Semoga kontennya berfaedah gitu ya, walaupun ya nggak berfaedah-faedah amat gitu, karena ini astrologi gitu, bukan channel pendidikan. Ini hanya curhat doang gitu ya. Jadi sekian, jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang kepalanya kayak pentol KKI. Oke. Gua Adam Hardika, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Cabut.
Assalamualaikum.